Halo semuanya, perkenalkan saya Ardi Salim dari kelompok 3 tugas 2 Mekatronika dan Robotika Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang level measurement pada industri. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diantaranya yaitu pengantar dan shape weighting hoppers. Yang kedua yaitu tank liquid level measurement. Yang ketiga yaitu sensor level yang ada di industri. Dan yang terakhir yaitu implementasi sensor level di dunia industri. Baik, yang pertama yaitu shape weighting hoppers. Shape weighting hoppers adalah jenis hopper yang dilengkapi dengan sistem penimbangan internal untuk mengukur berat material yang dimuat atau dikeluarkan. Hopper ini biasanya digunakan dalam industri yang dibutuhkan kontrol akurat terhadap jumlah bahan yang diproses. Shape weighting hoppers memiliki sistem penimbangan otomatis yang memungkinkan pengukuran berat material secara langsung tanpa perlu menggunakan timbangan eksternal. Prinsip kerja shape weighting hoppers. Shape weighting hoppers bekerja otomatis dalam 3 tahap, yaitu pengisian, penimbangan, dan pengeluaran. Material curah dimasukkan ke hopper, lalu load cell mengukur berat secara real time dan mengirim data ke sistem kontrol. Jika berat mencapai batas, pengisian berhenti otomatis. Kemudian hopper menimbang material untuk mencatat atau kontrol stok. Saat pengeluaran, katup terbuka otomatis dan load cell memastikan jumlah dikeluarkan sesuai target. Jika digunakan dalam batching, pengeluaran berhenti saat berat tercapai. Sistem ini dapat dikendalikan melalui PLC atau SCADA untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam otomatisasi industri. Kelebihan dari shape weighting hoppers yaitu akurasi tinggi. Load cell memberikan pengukuran berat yang sangat presisi sehingga mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu terintegrasi dengan sistem otomatisasi. Dapat dihubungkan dengan PLC, SCADA, dan lainnya untuk kontrol dan pemantauan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penghematan biaya operasional, yaitu mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan kecepatan proses produksi. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, tidak memerlukan timbangan eksternal sehingga proses pengisian, penimbangan, dan pengeluaran material menjadi lebih cepat dan otomatis. Yang terakhir, mengurangi limbah dan kerugian. Dengan pengukuran yang akurat, jumlah bahan yang digunakan dapat dikontrol dengan lebih baik untuk mengurangi pemborosan material. Di balik kelebihan tentu saja ada kekurangan, yaitu kekurangan dari shape weighting hoppers terdiri dari 5, yaitu ketergantungan pada sistem elektronik. Jika terjadi kegagalan pada sensor atau sistem kontrol, proses produksi bisa terhambat atau mengalami kesalahan dalam penimbangan. Yang kedua yaitu pemeliharaan yang rumit. Load cell dan sistem kontrol membutuhkan perawatan berkala agar tetap berfungsi dengan baik dan akurat. Yang ketiga yaitu biaya awal yang tinggi, memerlukan investasi awal yang cukup besar untuk pembelian peralatan, pemasangan, dan integrasi dengan sistem otomasi. Yang keempat yaitu sistem sensitif terhadap getaran dan gangguan lingkungan. Getaran mesin, perubahan suhu, dan akumulasi debu dapat mempengaruhi akurasi pengukuran jika tidak dirancang dengan baik. Yang terakhir, terbatas untuk material tertentu. Beberapa jenis material dengan karakteristik tertentu seperti material lengket atau sangat ringan mungkin memerlukan modifikasi khusus agar dapat ditimbang dengan akurat. Aplikasi dalam industri yaitu sering digunakan dalam industri pertambangan dan mineral, digunakan untuk menimbang batu bara, biji besi, pasir silika, dan material tambang lainnya. Yang kedua yaitu industri semen dan konstruksi, menimbang bahan baku seperti semen, pasir, dan agregat dalam proses produksi beton. Yang ketiga, dalam industri makanan dan minuman, digunakan dalam pengukuran bahan baku seperti tepung, gula, garam, dan biji-bijian dalam proses produksi untuk meningkatkan akurasi dalam proses pencampuran bahan
untuk produk makanan instan, roti, atau minuman bubuk. Yang terakhir yaitu dalam proses industri pupuk dan pertanian. Digunakan dalam produksi pupuk untuk menimbang bahan baku seperti urea, NPK, dan bahan organik lainnya sebelum diproses atau dikemas. Yang selanjutnya yaitu tank liquid level measurement. Level measurement atau pengukuran level adalah proses pengukuran level bahan cair atau padat dalam tangki, silo, wadah, atau reservoir. Pengukuran dihitung dari jarak antara permukaan bahan cair atau padat dan dengan titik referensi yang telah ditentukan. Level measurement biasanya dinyatakan dalam kaki atau meter dan juga dapat diberikan dalam bentuk persentase, misal 75% penuh. Pengukuran level juga dapat digunakan untuk menentukan volume dan massa di dalam tangki. Tujuan dari pengukuran level yaitu untuk memastikan kelancaran proses produksi secara keseluruhan, karena kegagalan dalam pengukuran level tangki dapat mengganggu proses operasional dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Yang kedua yaitu untuk pemantauan dan pengendalian level cairan atau material padat dalam tangki, karena hal tersebut merupakan elemen penting dalam proses manufaktur, otomatisasi, manajemen persediaan, keselamatan kerja, serta mendukung efisiensi operasional dan optimalisasi produk. Aplikasi dalam industri level measurement biasanya digunakan untuk makanan dan minuman, pertanian, pertambangan, minyak dan gas, plastik, air dan limbah, bahan kimia, farmasi, lingkungan, konstruksi, serta kelautan. Yang selanjutnya yaitu metode pengukuran cairan dalam tangki. Yang pertama yaitu pengukuran manual menggunakan meteran atau mistar. Prinsip pengukuran ini menggunakan alat fisik seperti mistar atau pita ukur yang dimasukkan ke dalam tangki. Kelebihan dalam pengukuran ini yaitu sederhana, murah, dan tidak memerlukan peralatan elektronik. Namun kekurangannya tidak akurat untuk tangki tertutup dan cairan berbahaya dan memerlukan intervensi manusia. Metode pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran berdasarkan tekanan hidrostatik. Prinsip ini menggunakan tekanan pada dasar tangki sebanding dengan ketinggian cairan dengan menggunakan persamaan H sama dengan P dibagi rho atau massa jenis cairan tersebut dikali gravitasi. Alat yang digunakan yaitu pressure transmitter atau sensor tekanan. Kelebihan pada pengukuran ini yaitu akurat dan cocok untuk tangki tertutup. Namun kekurangannya dipengaruhi oleh densitas cairan yang dapat berubah dengan suhu atau komposisi. Selanjutnya yaitu pengukuran berdasarkan berat atau load cell. Prinsip pengukuran ini mengukur berat cairan dalam tangki dan mengkonversinya menjadi volume berdasarkan densitas. Kelebihan dalam pengukuran ini yaitu akurat dan tidak terpengaruh dalam bentuk tangki. Kekurangannya yaitu memerlukan kalibrasi dan dipengaruhi oleh getaran atau goncangan. Sensor level pada industri. Apa sih fungsi dari sensor level? Sensor level berfungsi untuk mengukur dan memantau ketinggian material dalam suatu wadah atau tangki baik dalam bentuk cairan, bubuk maupun material padat. Penggunaan sensor ini sangat penting dalam berbagai industri untuk memastikan produksi berjalan dengan aman, efisiensi, dan akurat. Berikut adalah contoh lain dari jenis-jenis sensor level yang ada pada industri. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mengukur ketinggian cairan atau material dalam suatu wadah dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan cairan dengan cara mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi di atas 20 kHz dan ke permukaan material. Kemudian mendeteksi waktu yang dibutuhkan untuk pantulan gelombang kembali ke sensor. Fungsi dari sensor ultrasonik yaitu mengukur level cairan, mengukur level granular, dan mengukur material padat. Cara kerja dari sensor ultrasonik yaitu satu dengan pemancaran gelombang ultrasonik.
Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik ke permukaan material, kemudian dipantulkan kembali ke sensor setelah mengenai permukaan material. Ketiga, perhitungan waktu tempuh, perhitungan jarak dan level material dengan rumus S sama dengan V kali T per 2. Yang terakhir yaitu pengolahan data dan output. Kelebihan dari sensor ini yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis material, tidak terpengaruh warna dan transparansi material, tahan lama, dan cara kerjanya tanpa melakukan kontak fisik. Kekurangannya, akurasi dapat berkurang pada jarak jauh, kemudian kurang efektif pada material penyerap suara, dapat terpengaruh oleh gangguan akustik, terpengaruh oleh faktor lingkungan, dan tidak bisa mengukur di ruangan hampa. Yang kedua yaitu sensor capacitive proximity. Sensor ini adalah jenis sensor yang mendeteksi keberadaan atau level suatu material berdasarkan perubahan kapasitansi listrik. Sensor ini bekerja dengan menggunakan dua elektroda yang membentuk kapasitor, di mana kapasitansi berubah ketika material konduktif atau dielektrik mendekati sensor. Fungsinya untuk mengukur level cairan atau material granular dalam tangki, mendeteksi keberadaan material pada jalur produksi. Yang ketiga yaitu mengontrol proses pengisian dan pengosongan dalam sistem otomatisasi. Yang terakhir digunakan dalam industri makanan, farmasi, kimia, dan manufaktur. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama yaitu prinsip kapasitansi. Sensor memiliki dua elektroda yang membentuk kapasitas dengan medan listrik dan medan listrik di antara keduanya. Yang kedua yaitu deteksi material. Ketika material padat atau cair mendeteksi sensor, kapasitansi berubah karena adanya perbedaan konstansa dielektrik antara dua material yang terdeteksi. Yang ketiga, pengolahan sinyal. Perubahan kapasitansi dikonversi menjadi sinyal listrik. Yang keempat, output data. Sinyal listrik diolah dan digunakan untuk menentukan level atau keberadaan material. Kelebihan dari sensor ini dapat mendeteksi berbagai jenis material. Respon cepat dan akurat dalam pengukuran level, bisa bekerja tanpa kontak langsung, cocok untuk lingkungan industri yang ekstrim seperti suhu tinggi dan kelembapan tinggi. Namun kekurangannya sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, memerlukan kalibrasi material dengan konstansa dielektrik yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu kurang efektif untuk material dengan konduktivitas rendah. Selanjutnya yaitu sensor pelampung atau fluid level sensor. Sensor mekanis yang menggunakan pelampung untuk mendeteksi level cairan dalam suatu wadah. Fungsi ini digunakan untuk mengukur di tangki dalam air, untuk mengukur air di dalam tangki, bahan bakar, dan sistem HVAC. 2. Aplikasi dalam sumur, pompa, dan sistem pengisian otomatis. Cara kerjanya, pelampung mengapung di permukaan cairan kemudian saat level cairan naik turun, pelampung bergerak mengikuti perubahan permukaan. Pergerakan pelampung menarik atau melepaskan saklar mekanis, misalnya saklar reed atau micro switch. Kemudian yang terakhir, jika pelampung mencapai batas tertentu, saklar akan aktif atau nonaktif pengontrol pompa atau alarm. Kelebihan dari sensor ini yaitu sederhana dan murah, cocok untuk cairan dengan viskositas tinggi, tidak memerlukan sumber daya besar. Namun kekurangannya hanya cocok untuk cairan, tidak untuk material padat, memerlukan perawatan berkala karena komponen mekanis bisa aus. Kemudian faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran yaitu diantaranya sifat cairan, di mana sifat cairan memiliki densitas, viskositas, konduktivitas, dan suhu. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi seperti suhu, tekanan, dan kelembapan. Kemudian dari desain tangki, mungkin dari desain yang bentuk, ukuran, dan material tangki. 4. Kebutuhan aplikasi, akurasi, kecepatan, dan biaya. Kemudian ini beberapa jurnal dan referensi dalam materi ini yang kami gunakan. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang
sensor level yang ada di industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.